relevansi desa untuk bisa menyelenggarakan pelayanan kependudukan di tingkat desa, kami melihatnya dari penerapan Permendagri nomor 2 tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal di tingkat desa. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Dirjen Pemerintahan Desa, Bapak Dr. Andes Haji Yusharto Hunto Yudo MPD, untuk menyampaikan paparannya terkait dengan pelayanan Adminduk di desa, atau sekarang disingkat PADD. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan sama kita banggakan Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah. Yang kami hormati para direktur pada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Kependudukan. Yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional Dirjen Dukcapil, Bapak dan Ibu dari Dinas Dukcapil atau sebutan lain yang ada di provinsi, kabupaten, kota, dan teman-teman dari PMD atau kepala desa yang sempat hadir dalam pelaksanaan webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan kegiatan yang menurut kami sangat penting karena akan mendudukkan secara benar ketentuan yang ada dalam penanganan kependudukan berikut semua aplikasi untuk mendukung tertibnya konsep berikut regulasi yang sudah ditetapkan untuk menata kependudukan di Indonesia. Ini sangat penting karena penduduk merupakan salah satu unsur negara, di samping unsur adanya pemerintahan, adanya wilayah, dan adanya pengakuan dari negara lain atas keberadaan atau eksistensi negara tersebut. Untuk itu, saya setuju dengan Profesor Zudan bahwa ini tidak boleh dianggap enteng, kita harus melakukannya dengan benar, sesuai dengan konsep maupun regulasi yang sudah ditetapkan. Bapak dan Ibu sekalian, catatan saya, mengapa kami senang sekali desa untuk bisa menjadi bagian dari proses pelayanan kependudukan di desa. Ini barangkali merupakan kelanjutan dari kerjasama kita dengan Dukcapil untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Pilkades. Beberapa bulan yang lalu di tahun 2021 kita sudah bekerja sama dan terfasilitasi dengan baik. Untuk itu kami menyatakan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jajaran Dukcapil karena sudah membantu jajaran pemerintahan desa dalam menyediakan data penduduk sementara, ya data pemilih sementara untuk bisa melaksanakan Pilkades di tahun 2021 sampai dengan 2022 saat ini. Hal yang lain Bapak Ibu sekalian untuk kita coba beri catatan adalah konsentrasi penduduk di Indonesia itu masih ada di desa. Dengan demikian, keberadaan layanan di tingkat desa untuk layanan kependudukan ini masih sangat penting. Yang berikutnya, melihat desa berbeda dengan kota, di mana arbitrasi dari pusat-pusat layanan kepada tempat domisili masyarakat itu cenderung masih sangat jauh. Dan catatan berikutnya, di desa ini seandainya mereka melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain karena arbitrasi yang masih sangat tinggi atau sangat jauh,
ini pun masih membutuhkan dukungan infrastruktur berupa sarana transportasi maupun layanan publik yang lain, diantaranya jalan dan sebagainya, yang menurut kondisi saat ini memang di tingkat desa masih sangat terbatas. Di samping itu, masyarakat desa juga sudah sedikit mulai familiar tentang layanan informasi, sehingga banyak desa yang menurut pengamatan Pak Zudan tadi dan menurut pengamatan kami pun, ini sudah memanfaatkan berbagai sistem informasi untuk mempermudah pelayanan dan bercoba untuk melakukan berbagai macam inovasi, salah satunya dengan memberikan layanan teknologi informasi untuk kependudukan. Namun, beberapa di antaranya masih perlu dikoreksi, disesuaikan dengan konsepsi maupun regulasi yang ada. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kami sepakat bahwa pemerintah desa dalam menyelenggarakan layanan adminduk di tingkat desa ini disesuaikan dengan urusan yang diserahkan kepada desa atau merupakan penugasan dan sesuai dengan kemampuan desa dalam menjalankan layanan tersebut. Dengan demikian, suaranya termute. Izin Pak Dirjen, suaranya. Izin Pak Dirjen. Kartu keluarga, sinkronisasi data kependudukan dengan instansi lain, dan pengambilan KTP elektronik dengan surat kuasa dari pemohon. Yang berikutnya adalah pencatatan sipil, yaitu kelahiran dan kematian, dan jenis layanan yang lain, yaitu pendataan terhadap kelompok rentan adminduk, kelompok khusus, dan kelompok rentan lainnya. Contoh, masyarakat hukum adat, masyarakat dari suku nomaden, anak atau orang dewasa yang hidup di jalan atau terlantar, kelompok penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lain-lain. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, dasar dari pelaksanaan layanan kependudukan di tingkat desa adalah penyerahan urusan dari yang memiliki kewenangan, yaitu di pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Bapak Ibu sekalian, relevansi desa untuk bisa menyelenggarakan pelayanan kependudukan di tingkat desa, kami melihatnya dari penerapan Permendagri nomor 2 tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal di tingkat desa. Di desa ini sudah ditetapkan tentang jenis dan mutu layanan yang merupakan dasar untuk bisa memberikan berbagai jenis layanan yang ada di desa, termasuk apabila akan menerima pelimpahan urusan dari pemerintah kabupaten untuk penyelenggaraan layanan kependudukan dan pencatatan sipil. Ketentuan ini bermaksud untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang berikutnya adalah mempermudah pelayanan kepada masyarakat, memberikan keterbukaan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk menjamin efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dan tujuannya adalah mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya, termasuk dengan jenis layanan yang diterima berdasarkan pendelegasian atau penyerahan urusan. Yang berikutnya adalah sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Bagaimana kita melihat keterkaitan administrasi kependudukan dengan ruang lingkup SPM di tingkat desa? Ya, kita bisa melihat dari jenis layanannya, yaitu penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan. Berarti akan ada maklumat dari pemerintah desa kepada masyarakat tentang jenis-jenis layanan yang akan diberikan. Yang berikutnya adalah penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan,
Yang berikutnya adalah pengaduan masyarakat. Penyederhanaan pelayanan di sini bukan berarti ada prosedur ataupun ketentuan yang dilanggar, tetapi sekali lagi adalah menjadikan masyarakat itu bahagia ya dengan term yang digunakan oleh Dirjen Dukcapil, menjadikan tidak bertele-tele, tidak menjadi kompleks layanannya, tetapi menjadi sesuai dengan kondisi yang ada di desa dan dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada di tingkat desa. Untuk penyediaan data dan informasi kependudukan, ini meliputi data dan informasi administrasi kependudukan dalam buku administrasi kependudukan. Di desa pun, Bapak Ibu, ya terdapat beberapa jenis buku, diantaranya jenis buku administrasi kependudukan yang dilakukan pendataan berikut pemeliharaan oleh pemerintah desa, dan ini barangkali bisa menjadi media awal untuk kita mensinkronisasikan data kependudukan yang berbasis di desa dengan sistem informasi administrasi kependudukan maupun sistem administrasi kependudukan yang ada pada level supradesa. Yang berikutnya adalah penyediaan data dan informasi dalam administrasi kependudukan harus akurat. Sekali lagi, harus akurat. Setiap saat dengan menyediakan data dasar dan data perubahan serta tertib melaporkan. Data dan informasi dilaporkan kepada organisasi perangkat daerah, kabupaten kota yang terkait dalam kedudukannya sebagai instansi penyelenggara layanan. Data dan informasi oleh penyelenggara pelayanan dijadikan sumber data dan informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi bukan berasal dari data kependudukan yang belum tervalidasi. Tetapi sekali lagi, untuk yang lebih luas, kita akan menggunakan data yang berasal dari SIAK ataupun yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kota. Untuk penyederhanaan pelayanan, ini dilakukan dalam rangka untuk pelaksanaan penugasan yang diterima oleh desa. Yang berikutnya adalah pelaksanaan penugasan, merupakan penugasan sebagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah supradesa, yaitu di pemerintah daerah kabupaten kota kepada desa. Penugasan ini tentu ada batasnya Bapak Ibu sekalian, yaitu pertama adalah kemampuan sumber daya manusia di desa, yang berikutnya adalah selektivitas dalam pelaksanaan, dan yang terakhir tentu melihat sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang ada di desa. Sarana tempat pendukung bisa disiapkan tempat atau loket pendaftaran, tempat pemasukan berkas dokumen, lalu bila ada retribusi dan sebagainya mungkin akan ada tempat pembayaran, tempat penyerahan dokumen, tempat pelayanan pengaduan, ruang tunggu, lalu perangkat pendukung lainnya. Untuk pelayanan adminduk di tingkat desa, ini diharapkan dipusatkan di kantor desa. Kecuali kalau memang cakupan wilayah yang sangat luas, lalu penyebaran penduduknya terpusat, umpama dusun-dusun pun barangkali bisa dipertimbangkan Pak Zudan untuk bisa menjadi tempat pelaksanaan pelayanan kependudukan di desa. Persyaratan penetapan desa yang diberikan penugasan untuk melaksanakan pelayanan, ini dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu jenis pelayanan, lalu persyaratan pelayanan, proses atau prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan, petugas pelayanan, waktu pelayanan dibutuhkan, serta biaya pelayanan. Bapak Ibu sekalian, tiada upaya yang dilakukan, tentu kita akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Semua ketentuan sudah ditetapkan, tetapi ada kalanya pun kita masih berhadapan dengan berbagai tantangan berikut isu dalam penyelenggaraan atau implementasi ketentuan tersebut. Untuk itu kita membutuhkan inovasi, Bapak Ibu sekalian. Tentu inovasi ini sebagaimana yang sudah diberi frame oleh Dirjen Dukcapil tadi, jangan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lingkupnya bisa regulasi, lalu ada desa digital, ya, lalu ada layanan adminduk berbasis urusan yang diserahkan kepada pemerintah desa. Beberapa di antaranya tolong kita coba koreksi bersama, seandainya masih ada kesalahan, kita akan menemukan pola yang benar, Pak Zudan, dan ini akan kita terus sosialisasikan dan menjadikan model untuk penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di desa, atau kita kenal sebagai PADD, pelayanan adminduk di desa, yang berbasis penugasan atau penyerahan urusan dari supra desa, yaitu pemerintah kabupaten yang memiliki kewenangan kepada pemerintah desa. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini. Kami siap bersinergi untuk bisa menjadikan desa sebagai sentra pelayanan adminduk ke depan. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.